Bahkan para sahabat itu banyak yang syok. Umar bin Khattab itu tidak percaya atas wafatnya Rasulullah SAW. Ya, beliau katakan bahwa beliau siap memenggal siapapun yang mengatakan Nabi wafat. Ya, tidak terima, tidak percaya atas wafatnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau ditenangkan oleh para sahabat yang lain, terutama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian setelah suasana tenang, ada satu hal yang membuat mereka harus menunda pemakaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai 3 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, baru Rabu malam 14 Rabiul Awalnya baginda Nabi ini mulai dimandikan, dikafani dan disolati serta dimakamkan. Itu hari Rabunya. Apa yang membuat mereka harus menunda pemakaman baginda Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Jadi beliau kan mengatakan alaikum bisunnati. Baginda Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Ya, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ya, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Maksudnya para pengganti setelah Nabi wafat. Ya, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di, setelahku. Nah, min ba'di artinya setelahku. Jadi Nabi sudah mengatakan demikian ketika Nabi masih hidup. Iya. Ya, ini menjadi dalil bahwa kita juga wajib mengikuti ijma sahabat. Ya, bahkan kemudian Nabi mengakhiri dengan sebuah kalimat wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah, ya, gigitlah 'alaiha bin nawajid. Sunnahku dan sunnahnya para sahabat itu dengan gigi geraham. Ya, maksudnya semampu kita, ya, maksimal mungkin harus kita ikuti sunnahnya baginda Nabi dan sunnahnya para sahabat. Jadi kata alaiha di sini, Pak, kalau kita lihat dari ilmu nahwu syaraf, ya, itu menunjuk kepada dhamir mufrad. Dhamir mufrad itu kata ganti tunggal. Ya. Bukan kalau dua itu beda. Dua itu huma. Jadi Nabi tidak mengatakan wa'addu alaihima. Tapi Nabi mengatakan wa'addu alaiha. Gigitlah. Ya, alaiha. Apa artinya? Baginda Nabi tidak membedakan sunnahnya beliau dan sunnahnya para sahabat. Ya, karena Nabi mengatakan alaiha, wa'addu alaiha. Paham yang saya katakan ini, ya? Nabi tidak mengatakan wa'addu alaihima. Dan ikutilah keduanya. Tidak. Ya, gigitlah keduanya, tidak. Tapi Nabi mengatakan wa'addu alaiha dan gigitlah itu. Itu maksudnya sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat jadikan satu. Artinya kita tidak boleh membedakan kewajiban akan mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Dua-duanya sama-sama wajibnya. Ini maksudnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa kali, bahwa yang menjadi dalil itu bukan pendapat perorangan dari para sahabat, tapi ijma mereka, kesepakatan mereka. Karena para sahabat ini bagaimanapun mulianya mereka, mereka tidak maksum. Jadi maksum itu suci dari kesalahan. Ya, itu hanya Nabi yang demikian. Hanya Nabi yang maksum. Jadi Nabi itu tidak pernah sedikit pun berbuat salah. Tidak ada. Tapi kalau sahabat secara pribadi, secara individual masih mungkin ada kesalahan. Ya. Tetapi ketika mereka berijma, ya, ketika mereka bersepakat atas suatu persoalan, ya, pasti itu didasari oleh atau dilandasi dengan sumber pemikiran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, sehingga tidak mungkin terjadi kekeliruan atau kesesatan ketika mereka sudah bersepakat. Ya, karena Al-Quran ini juga bersumber dari para sahabat. Ya, ayat-ayat ini kan awalnya ditulis oleh para sahabat, dikumpulkan dengan menggali dari informasi dari para sahabat oleh para petugas yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan bahas itu. Ya, jadi intinya adalah
bahwa tidak mungkin ya, ada kekeliruan, tidak mungkin ada kesesatan, tidak mungkin para sahabat itu bersepakat dalam kedustaan. Ya, tidak mungkin. Mereka sepakat untuk berdusta itu tidak mungkin. Ya, kalau ada kesepakatan mereka yang dilandasi oleh kedustaan, maka ada yang salah dalam Al-Qur'an. Ada yang salah dalam hadis-hadis yang mutawatir. Ya, ada yang salah di dalam agama ini dan itu mustahil. Ya, tidak mungkin. Ya, karena mereka lah orang-orang yang menyampaikan Al-Qur'an dan menuturkan hadis Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya. Ya, jadi oleh sebab itu maka kesalahan dalam ijma' sahabat, kesalahan yang terkait dengan kesepakatan para sahabat di sini dikatakan mustahil secara syar'i. Ya, maka karena hal inilah kesepakatan para sahabat atau ijma' sahabat itu menjadi sumber dalil ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, saya kira ini kita sudah bahas banyak ya tentang hal ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak mungkin para sahabat bersepakat untuk berdusta. Ya, tapi kalau kesalahan itu secara pribadi, ya, secara individual di dalam diri satu dua sahabat itu masih mungkin. Karena para sahabat tidak punya sifat maksum. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi tidak ada kemungkinan berbuat salah sekecil apapun. Ya, karena memang sudah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dilindungi, dijaga dari berbagai kesalahan. Itu yang disebut dengan sifat maksum. Ya, suci dari kesalahan itu Nabi. Kalau sahabat tidak, ya. Maka yang menjadi dalil, yang menjadi hujjah, yang menjadi sumber hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah ijma' mereka. Kesepakatan mereka atas suatu persoalan. Ini yang penting ya, yang harus kita paham. Sini contoh dari ijma' sahabat adalah keharusan adanya seorang khalifah yang akan memimpin dan mengurus seluruh kebutuhan kaum muslimin, melindungi dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat tatkala Rasulullah SAW wafat. Ya, jadi begini Pak. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, ya, jadi Nabi itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun 632 Masehi, bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 Masehi. Jadi beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau juga lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal juga. Ya. Nah, beliau wafat hari Senin 12 Rabiul Awal, kemudian beliau baru dimakamkan itu hari Rabunya, tanggal 14 Rabiul Awal, Rabu malam. Ya. Jadi ketika baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam wafat, itu terjadi keguncangan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, terutama di kalangan para sahabat. Ya, wafatnya Nabi itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya, terguncang umat Islam. Kesedihan yang luar biasa menimpa umat Islam pada saat itu. Ya, bahkan para sahabat itu banyak yang syok. Umar bin Khattab itu tidak percaya atas wafatnya Rasulullah SAW. Ya, beliau katakan bahwa beliau siap memenggal siapapun yang mengatakan Nabi wafat. Ya, tidak terima, tidak percaya atas wafatnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau ditenangkan oleh para sahabat yang lain, terutama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian setelah suasana tenang, ada satu hal yang membuat mereka harus menunda pemakaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai 3 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, baru Rabu malam 14 Rabiul Awalnya baginda Nabi ini mulai dimandikan, dikafani dan disolati serta dimakamkan. Itu hari Rabunya. Apa yang membuat mereka harus menunda pemakaman baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, mereka berpikir bagaimana umat ini setelah tidak adanya Nabi. Siapa yang akan menggantikan tugas-tugas kenabian? Siapa yang akan mempersatukan kaum muslimin? Siapa yang akan menjadi pemimpin, ya, negara ini? Siapa yang akan menjadi penanggung jawab pelaksana hukum-hukum syariat? Ya, karena hukum-hukum syariat harus diterapkan, harus dilaksanakan meskipun Nabi telah wafat. Ya, siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah Islam ke seluruh dunia? Ya, karena baginda Nabi mencontohkan itu semua. Ya, siapa yang akan menjaga agama ini? Siapa yang akan menjaga kemuliaan agama ini? Ya, itu makan waktu 3 hari, Pak.
Ya, dan demi menentukan atau memilih orang yang menggantikan tugas-tugas kenabian itu, ya mereka harus menunda ya, pemakaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ini satu hal, bukan sesuatu yang kecil, Pak. Ya, jadi wajibnya umat Islam mempunyai seorang khalifah itu adalah sesuatu yang sangat besar, sehingga para sahabat itu harus menunda pemakaman baginda Nabi Muhammad SAW selama 3 hari. Ya, sampai kemudian mereka ya bersepakat untuk memilih Abu Bakar Rasyid. Ya, kenapa harus disepakati? Karena baginda Nabi tidak pernah berwasiat siapa yang akan menggantikan beliau. Ya, tapi dari korinah, ya sekali lagi dari indikasinya, baginda Nabi itu sangat percaya dengan Abu Bakar Rasyid. Abu Bakar Rasyid ini adalah orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, setiap Nabi berhalangan untuk memimpin sholat, selalu beliau meminta Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan beliau. Nah, ini menjadi korinah, menjadi indikasi bahwa tidak ada orang yang lebih layak, tidak ada orang yang lebih pantas untuk menggantikan tugas-tugas kenabian selain Abu Bakar Siddiq. Ya, nah pengganti inilah namanya khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Jadi kalau Nabi itu bukan khalifah ya Pak ya. Nabi itu bukan khalifah. Kalau Nabi itu ya Nabi, Rasul. Ya, bahwa beliau menjadi pemimpin negara Islam ya iya. Tapi sebutan khalifah itu dimulai ketika zaman Abu Bakar Rasyid. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti tugas-tugas kenabian. Orang yang menggantikan tugas-tugas kenabian. Ya, mengapa mereka itu sampai membutuhkan waktu 3 hari? Ya, pada takut semua. Ya, beda dengan sekarang ya. Mereka itu berebutan untuk menolak, ya, bukan berebut untuk mengambil jabatan itu. Padahal negara itu pada saat Nabi wafat itu sudah meliputi seluruh Jazirah Arab. Ya, jadi awalnya kan hanya di Madinah ya, di Yastrib ya. Kemudian setelah Nabi wafat, ya, karena Nabi juga melakukan dakwah, mengirimkan surat ya ke wilayah-wilayah di luar Madinah. Ya, maka setelah Nabi wafat itu seluruh Jazirah Arab itu sudah diislamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jazirah Arab itu yang hari ini kita kenal dengan istilah Timur Tengah, Pak. Ya, sekarang jadi berapa negara itu ya? Hanya dalam waktu sekian tahun sudah menjadi bagian dari negara yang dipimpin oleh Nabi. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan kesepakatan para sahabat akan adanya seorang khalifah yang menggantikan tugas-tugas kenabian, dan para sahabat sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Dan pertama kali yang beliau sampaikan adalah, ya, kalau aku mengikuti atau kalau aku berjalan dengan tugas-tugasku ini dalam mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau kalau aku tunduk pada Al-Quran dan As-Sunnah, ikuti aku. Tapi kalau aku menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ingatkan aku. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika pertama kali beliau menerima itu, meskipun dengan berat juga.